Shalom jemaat terkasih, senang rasanya kami boleh menyapa saudara sekalian dalam Warta Jemaat edisi Minggu 1 Oktober 2023. Dan berikut adalah info pelayanan selama seminggu sepekan. Pria GB Philadelphia sumber berkat dan motivasi mantap mengundang setiap kaum pria untuk hadir dalam ibadah pria hari Selasa jam 6 sore di gereja. Siapa kita? MSK, Koko di dalam Kristus. Yes, yes, yes. Mengajak setiap peserta MSK Modul 3 untuk dapat hadir kembali pada hari Rabu jam 6 sore di gereja. Mari bergabung dalam Menara Doa setiap Jumat pukul 6 pagi sampai pukul 6 sore di ruang doa. Bagi anak-anak muda, mari bergabung dalam ibadah Youth Sabtu depan yang akan dilayani oleh Kadina jam 5 sore di gereja. COOL Fire Fire Fire. GBI Philadelphia Sampit melaksanakan 2 kali ibadah, yaitu pukul 8 pagi dan pukul 5 sore. Jemaat dapat mengikuti ibadah secara online melalui YouTube dan secara onsite dengan datang ke gereja. Mengajak anak-anak usia sekolah minggu dapat bergabung dalam ibadah Happy Kids setiap minggu pukul 8 pagi di gereja anak. Dan untuk anak-anak usia remaja juga dapat bergabung di ibadah Philadelphia Teens yang dilaksanakan di Pantry Room jam 8 pagi setiap hari minggu. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Amsal 3 ayat 16, umur yang panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kiranya Tuhan memberikan umur yang panjang dan kesehatan. Amin. Shalom saudaraku, sebelum Yesus naik ke sorga, dia memberikan amanat agung, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tuhan mau kita memenangkan jiwa-jiwa, tapi ada satu hal yang sangat penting untuk kita lakukan untuk meraih jiwa dari api neraka dan memindahkannya pada jalan sorga. Yaitu kita harus melakukan doa peperangan rohani untuk penuaian. Mazmur 2 ayat 8 berkata, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu sebagai milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Saudara, kita harus berdoa mematahkan kuasa iblis yang membutakan mata rohani banyak orang sehingga tidak bisa melihat terang keselamatan yang dibawa oleh Kristus. Dan walaupun kita melakukan dengan perjuangan, ketika kita berdoa, kuasa ilahi akan bekerja, menggemburkan tanah hati, dan membuat orang terbuka kepada Injil. Ada ungkapan berkata, darah martir adalah benih gereja. Tapi air mata pendoa, syafaat, harus dicurahkan pada benih itu, sehingga benihnya menjadi bertumbuh.
Saya mendengar tahun 1834 ada 2 orang misionaris dari Amerika Serikat bernama Manson dan Lyman yang pergi ke tanah Batak untuk memberitakan Injil di sana. Tapi mereka ditolak, bahkan mereka dibunuh dan dimakan oleh orang Batak. Mengerikan sekali, saudara. Tetapi orang-orang kemudian berdoa supaya Tuhan melawat daerah orang-orang Batak di Sumatera ini dengan kuasa kebangunan rohani. Dan tahukah saudara, di tahun yang sama, 1834, ketika 2 misionaris dari Amerika ini dibunuh, di tahun itu juga di Jerman lahir seorang anak yang bernama Nommensen. Dan di kemudian hari Nommensen lah yang pergi ke tanah Batak dan memberitakan Injil di sana. Dan kalau hari ini ada jutaan orang Batak percaya kepada Yesus, itu karena doa peperangan rohani dan juga darah martir. Itu menjadi awal dari tuaian jiwa-jiwa yang luar biasa. Ayo kita tetap menabur benih Injil dan jangan lupa berdoa syafaat supaya banyak jiwa diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Semakin setia melakukan firman Tuhan agar setiap kita menjadi murid Kristus yang memuridkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.